Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Ramdhani dan teman-teman semua. Hari ini kami ingin mempresentasikan yang udah kami buat PPT-nya, yaitu tentang pemidanaan, pidana, dan tindakan. Pertama-tama, perkenalkan dulu teman-teman kami, yaitu ada Aryan Febriansah, dan ada saya Aruga Dimasan Sujito, teman saya Bimo Fakri Zaki, dan Inas Sahrani, ada juga Maulana Rizky Al-Abror, terus juga ada Naira Sakitunisa dan Mareta. Oke, izinkan kami untuk memulai presentasi. Next. Boleh yang menjadi bagiannya. Oke, baik. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional diharapkan memberi panduan bagi penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan vonis hukum. Nah, tujuan dan pedoman ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP nasional yang akan berlaku pada 2026 mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan. Pengaturan tersebut merupakan hal baru karena dalam KUHP kolonial tidak ada secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan. Ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan terdapat pada pasal 51 sampai 52 dan itu tujuan pemidanaan. Untuk pedoman pemidanaan itu dalam pasal 53 sampai 56. Dengan adanya ketentuan-ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, maka menjadi fungsi pengendali serta pengaruh sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Next. Ada 4 tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional. Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Lebih ke ada rehabnya. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Next. Dan juga ada 11 poin pertimbangan pemidanaan. Terdapat 11 poin pertimbangan pemidanaan yang diatur dalam KUHP nasional. Ke-11 poin tersebut antara lain bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, kemudian sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemanfaatan dari korban dan atau keluarga korban, dan atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Baik, selanjutnya ialah adanya dasar-dasar penjatuhan pidana. Di sini ada beberapa dasar. Yang pertama ialah dasar filosofis, yang mana dasar filosofis ini berkaitan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dalam masyarakat. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari pemidanaan antara lain. Yang pertama ada pembalasan atau retributif, yang mana pidana dijatuhkan sebagai balasan atas kesalahan pelaku. Yang kedua ada pencegahan atau preventif, yang mana agar pelaku maupun masyarakat tidak melakukan kejahatan.
Selanjutnya ada perbaikan pelaku atau rehabilitasi, yaitu agar pelaku dapat berubah menjadi orang yang lebih baik. Yang terakhir ada perlindungan masyarakat, yang mana untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Selanjutnya ada dasar yuridis, yang mana dasar yuridis adalah landasan hukum yang mengatur bahwa seorang dapat dipidana. Hakim harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Di sini ada beberapa, yaitu ada asas legalitas, yang mana nullum delictum nulla poena sine pravilege poenali, yang mana artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum terlebih dahulu. Dan yang kedua ada ketentuan dalam undang-undang pidana, seperti KUHP dan undang-undang pidana khusus. Yang terakhir ada pembuktian di pengadilan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut benar-benar terpenuhi. Yang ketiga ada dasar sosiologis, yang mana dasar sosiologis ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan dampak perbuatan pelaku. Yang mana hakim akan mempertimbangkan yang pertama dampak kejahatan terhadap masyarakat, yang kedua keadaan korban, yang ketiga ialah situasi sosial yang melatar belakangi kejahatan, dan yang keempat ialah kepentingan ketertiban masyarakat, yang mana tujuannya agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Next. Dan yang keempat ialah dasar psikologis atau individual. Nah, dasar ini tuh berkaitan dengan keadaan pribadi pelaku tindak pidana, yang mana hal-hal ini biasanya dipertimbangkan. Yang pertama, motif atau niat pelaku. Yang kedua, keadaan mental pelaku. Yang ketiga ada apakah pelaku menyesali perbuatan. Yang keempat atau latar belakang kehidupan pelaku, dan yang terakhir adalah apakah pelaku pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Yang terakhir ialah hal yang mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Nah, dalam praktik peradilan, hakim juga akan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan pidana. Oke, selanjutnya faktor-faktor pemberat dan peringan pidana. Oke, next. Di sini ada faktor pemberat. Faktor pemberat pidana adalah keadaan atau alasan yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman lebih berat. Contohnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada residivis atau pengulangan. Jadi mereka telah melakukan tindakan pidana dalam jangka waktu tertentu ataupun mereka melakukan pengulangan tindakan pidana tersebut. Di kedua ada penyalahgunaan jabatan. Jadi ada faktor pemberat yaitu penyalahgunaan jabatan. Jadi kalau misalnya kita memiliki kekuasaan tapi menyalahgunakan jabatan itu juga bisa menjadi hakim membuat keputusan hukuman yang lebih berat. Yang ketiga ada kekejaman atau sadisme dalam beberapa tindakan pidana, ada misalnya bullying ataupun pembunuhan. Seperti bullying, mereka melakukan tindakan-tindakan yang itu melanggar moral dan kejam. Itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Nah, yang keempat itu ada korban kelompok rentan. Kelompok rentan itu anak kecil ataupun orang tua, itu juga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih. Dan kelima ada berdampak luas. Jadi kayak misalnya kita menyalahgunakan jabatan seperti mengkorupsi bansos, itu berdampak sangat luas, yang seperti misalnya ada bencana di Aceh tetapi bansosnya dikorupsi, itu bisa membuat mereka tidak makan ataupun kelaparan. Nah, itu berdampak sangat luas. Itu juga menjadi faktor-faktor yang pemberat dalam pidana gitu. Nah, selanjutnya ada faktor peringan. Faktor peringan pidana adalah keadaan-keadaan subjektif maupun objektif yang meringankan hukuman terdakwa. Contohnya belum pernah dihukum. Kalau misalnya tadi di faktor pemberat ada residivis atau pengulangan yang sudah melakukan tindakan pidana lagi. Tapi di faktor peringan itu hakim bisa meringankan hukuman terdakwa bila belum pernah dihukum atau belum pernah melakukan tindakan pidana. Nah, yang kedua itu ada sikap kooperatif dan sopan di dalam berjalannya seperti sidang. Itu terdakwa melakukan sikap yang kooperatif mengikuti aturan yang ada dan sopan terhadap yang terjadi. Itu bisa juga menjadi faktor peringan untuk terdakwa. Nah, yang ketiga itu ada penyesalan dan permintaan maaf. Jadi sang pelaku mengakui penyesalan yang dalam dengan tulus dan meminta permohonan maaf dari korbannya, maupun itu terhadap korban ataupun keluarga korban. Nah, yang keempat itu ada restitusi atau ganti rugi. Ketika korban
melakukan yang terbaik untuk mengganti rugi moral maupun moral itu juga bisa menjadi meringankan hukuman terhadap terdakwa. Nah, yang kelima itu ada peran pasif atau bukan pelaku utama. Jadi itu juga bisa menjadi faktor untuk peringan dari pemberian hukum oleh hakim karena mereka hanya ikut-ikutan saja, hanya diajak dan bukan pelaku utama dari tindakan tersebut. Nah, terus adanya provokasi. Provokasi ini juga menjadi faktor peringan karena pelaku melakukan tindakan pidana tersebut dikarenakan adanya provokasi dari korban yang secara berlebihan yang membuat membangkitkan niat untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Nah, itu menjadi faktor peringan juga dari hakim untuk memberikan hukuman terhadap terdakwa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada pidana dan tindakan bagi individu. Yang pertama ada pidana dan tindakan bagi dewasa. Pidana bagi orang dewasa di Indonesia diatur dalam KUHP mencakup pidana pokok yaitu mati, penjara, kurungan, denda, tutupan, dan tambahan seperti pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan. Tindakan meliputi rehabilitasi, konseling, dan pelatihan kerja. Pertanggungjawaban pidana dikenakan jika pelaku dewasa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya yang kedua itu ada pidana dan tindakan bagi lansia. Pidana dan tindakan bagi lanjut usia dalam sistem hukum Indonesia memiliki pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dibandingkan orang dewasa pada umumnya. Lansia berusia 60 tahun ke atas dianggap sebagai kelompok rentan yang memerlukan pertimbangan khusus dalam pemidanaan. Berdasarkan pasal 54 ayat 1 KUHP baru, hakim wajib mempertimbangkan kondisi pelaku sebelum menjatuhkan putusan. Next. Yang ketiga ada pidana dan tindakan bagi anak. Pidana dan tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, yang mengutamakan keadilan restoratif dan diversi. Anak di bawah 12 tahun tidak boleh dipidana, sedangkan usia 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana seperti peringatan, syarat, kerja sosial, pembinaan, penjara, atau tindakan pengembalian ke orang tua, perawatan di LPKS atau RSJ dengan hukuman maksimal setengah dari orang dewasa. Yang terakhir, ada pidana dan tindakan bagi disabilitas. Nah, secara umum, penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, kecuali kondisi disabilitasnya membuat mereka tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam aturan terbaru, penyandang disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gejala psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dapat dikenakan tindakan. Jika pelaku terbukti melakukan tindak pidana, namun tidak dapat dijatuhi pidana karena kondisi jiwanya, maka karena itu hakim dapat menetapkan tindakan melalui sidang terbuka untuk umum, seperti perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, atau penyerahan kepada pemerintah. Kemudian Selanjutnya selanjutnya akan saya Ren Febriansyah ingin memaparkan materi tentang pidana dan tindakan bagi korporasi. Pidana bagi korporasi. Korporasi adalah badan usaha atau organisasi yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Jika melakukan tindak pidana, korporasi dapat dikenai sanksi pidana. Kemudian bentuk pidana bagi korporasi antara lain adalah pidana denda, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti kerugian, dan pengumuman putusan hakim. Nah, pada slide pertama ini dijelaskan bahwa korporasi atau perusahaan juga dapat menjadi subjek hukum pidana. Artinya, jika sebuah perusahaan melakukan tindak pidana, maka perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Berbeda dengan pidana denda. Berbeda dengan individu yang dapat dipidana penjara. Pidana bagi korporasi biasanya berupa pidana denda.
Selain itu, korporasi juga dapat dikenai biaya perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, serta pengumuman putusan hakim kepada publik. Selain pidana, pengadilan juga dapat menjatuhkan tindakan kepada korporasi. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan atau memperbaiki dampak dari pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Contohnya adalah pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Kemudian tujuan dari pidana dan tindakan bagi korporasi adalah 1. Menegakkan keadilan hukum, 2. Memberikan efek jera kepada pelaku, 3. Melindungi masyarakat dan lingkungan, 4. Mendorong korporasi agar mematuhi peraturan hukum. Selanjutnya, baik, di sini ada pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, pemenuhan kewajiban adat setempat itu merupakan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mewajibkan pelaku pidana memenuhi kewajiban menurut hukum adat untuk memulihkan keseimbangan dan ketentraman masyarakat. Nah, bentuk kewajibannya itu meliputi permintaan maaf, terus juga ada upacara adat, terus ada denda adat, habis itu ada pemberian kompensasi. Lalu kompensasi itu bisa berupa denda kategori 2 jika kewajiban adat tidak dipenuhi diganti dengan yang syarat dari kewajiban pidana adat ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan HAM. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya itu adalah pemaafan hakim atau bisa disebut juga judicial pardon. Judicial pardon atau pemaafan hakim adalah konsep hukum di mana hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan maupun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini diatur dalam KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Untuk perkara ringan, pelaku yang berwatak baik atau keadaan khusus. Nah, pemaafan hakim ini juga didasari pada penerapan pada pasal 54 ayat 2 KUHP baru, Undang-Undang 1 Tahun 2023 yang bertujuan mengedepankan keadilan, restoratif, kemanusiaan, dan kemanfaatan bukan sekedar pembalasan. Lalu selanjutnya itu ada pertimbangan hakim. Yang pertama ada hakim mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan tidak menimbulkan kerugian besar. Lalu yang kedua itu adalah hakim melihat latar belakang pelaku, seperti usia, kondisi ekonomi, pendidikan, atau apakah pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan. Lalu yang ketiga itu ada hakim menilai situasi atau kondisi yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut. Misalnya keadaan terpaksa atau tekanan tertentu. Lalu yang keempat, hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian besar atau tidak bagi korban dan masyarakatnya. Nah, tujuan dari pemaafan hakim atau judicial pardon ini itu ada memberikan keadilan lebih manusiawi, menghindari hukuman yang tidak perlu, dan yang terakhir memperhatikan keadaan pelaku dan situasi kasus. Oke, itu presentasi akhir dari kami. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sekian dari kami, terima kasih.